warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah linguistik umum. Ditemukan banyak pendapat dari kalangan para ahli dalam mengklasifikasikan sejarah linguistik umum. Abdul Khair membagi pertumbuhan periodisasi sejarah linguistik umum menjadi 5 bagian. 1. Zaman Yunani, 2. Zaman Romawi, 3. Zaman Pertengahan, 4. Zaman Renaissance, dan 5. Zaman Modern. Zaman Yunani. Di masa itu, para linguis mempersoalkan apakah bahasa itu bersifat alami, fisis, atau bersifat konvensional atau nomus. Bersifat fisis maksudnya bahasa memiliki hubungan asal yang abadi dan tidak dapat ditukar oleh manusia. Dengan kata lain, antara lambang dan acuan memiliki hubungan yang pasti. Selain itu, bahasa juga dipersoalkan apakah beranalogi beraturan atau tidak beraturan. Plato dan Aristoteles berpendapat bahasanya bahasa tersebut beraturan, sedangkan terdapat kelompok lain yang berpendapat bahwasanya bahasa tidak beraturan, seperti contoh lafadz Rasulun dalam bahasa Arab, jamaknya yakni Rusulun, bukan Rasuluna, sedangkan lafadz Muslimun, jamaknya yakni Muslimuna. Zaman Romawi. Zaman Romawi merupakan kelanjutan dari zaman Yunani. Orang-orang Romawi banyak yang mendapat pengalaman dari kemajuan Yunani sebelumnya. Tokoh-tokoh terkenal pada zaman Romawi adalah Varro dengan karyanya De Lingua Latin dan Prisca dengan karyanya Institutions Grammatic. Zaman Pertengahan. Pada zaman Pertengahan, terdapat tokoh Petrus Sibanus tercatat sebagai tokoh berpengaruh dalam bidang bahasa di masa Pertengahan, seiring dengan prestasinya dalam menulis buku yang diberi judul Semulae Logicals. Yang keempat yakni zaman Renaissance. Secara etimologi, Renaissance berarti lahir kembali, yaitu masa kehidupan kembali usaha mempelajari zaman kuno, yakni zaman Yunani dan zaman Romawi, mengenai keseniannya, filsafat, sastra, dan lainnya. Singkatnya dikatakan bahwasanya masa Renaissance dianggap sebagai zaman pembukaan abad pemikiran, yakni abad modern. Bahasa Ibrani semakin mendapat perhatian di kalangan para linguis di masa Pertengahan. Di masa Renaissance, dan di antara tokoh yang menggeluti bahasa Ibrani adalah Reuchlin. Yang kelima yakni zaman modern. Zaman modern, setelah masa Renaissance berlalu, muncul babak baru dalam perjalanan sejarah perkembangan linguistik, yaitu munculnya tokoh linguis berkebangsaan Swiss, yaitu Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure dianggap sebagai bapak linguistik modern berdasarkan pandangan-pandangannya yang dimuat dalam karyanya yang berjudul Cause de linguistique générale. Sejarah singkat linguistik Arab. Perhatian terhadap linguistik Arab muncul pada awal perkembangan Islam. Linguistik yang dimaksud ini adalah ilmu tata bahasa bahasa Arab yang kemudian dikenal dengan ilmu nahwu. Terdapat perbedaan dalam para ahli menyimpulkan orang pertama yang menemukan ilmu nahwu. Pendapat pertama yakni ada yang berpendapat bahwasannya yang menemukan ilmu bahasa Arab dan yang meletakkan dasar-dasar gramatikalnya adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dan pendapat yang kedua yakni ada yang berpendapat bahwasanya orang pertama yang menemukan ilmu nahwu adalah Abu Aswad ad-Du'ali. Periodisasi pertumbuhan ilmu nahwu dibagi menjadi 4 bagian, yakni periode pembentukan, periode pertumbuhan dan perkembangan, periode kejayaan, dan periode reformasi dan reformulasi. Periode pembentukan yakni menurut Abdul Khair bahwa pertumbuhan linguistik ada mulai sejak masa Renaissance. Studi bahasa mencapai puncaknya pada abad ke-8 dengan terbitnya Kamus Bahasa Arab yang berjudul Kitab Al-Ain.
Dan nomor 2 yakni periode pertumbuhan dan perkembangan. Periode ini dimulai sejak akhir masa Khalil bin Ahmad sampai masa-masa awal Al-Mazani dan Al-Zikid. Yang ketiga yakni periode kejayaan. Disebut sebagai periode kejayaan karena perhatian dan keseriusan para linguis Arab untuk menulis berbagai judul yang terkait dengan ilmu nahwu demikian pesat. Yang keempat yakni periode reformasi dan reformulasi. Yang dimaksud dengan reformasi dan reformulasi adalah munculnya pemikiran dan upaya dari para linguis Arab untuk memformat kembali materi ilmu nahwu dan pembahasannya agar bisa mudah dipahami. Definisi bahasa. Bahasa dalam pembendaharaan kosakata bahasa Arab disebut dengan lughah, dan dalam bahasa Latinnya yakni disebut dengan lingue. Kata lughah merupakan bentuk jamak dari lagha yalghu. Demikian secara etimologi. Sedangkan secara terminologi, pengertian bahasa Arab banyak dikemukakan para ahli. Di antaranya definisi yang diungkapkan oleh Ibnu Jini yakni bahasa adalah lambang-lambang atau bunyi-bunyi yang digunakan setiap kelompok untuk mengutarakan maksudnya. Dari definisi di atas dapat diketahui bahwasannya bahasa adalah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri bersama anggota masyarakat lainnya. Karakteristik bahasa. Bahasa pada umumnya memiliki hakikat sekaligus yang menjadi karakteristiknya. Menurut Abdul Khair, karakteristik bahasa adalah nomor 1, bahasa adalah sistem lambang yang berbentuk bunyi. Abdul Khair mengatakan bahasa adalah sebuah sistem, artinya bahasa itu dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaedahkan. Nomor 2 yakni bahasa itu unik. Bahasa dikatakan unik karena setiap bahasa memiliki ciri khas atau karakteristik yang tidak dimiliki bahasa lain. Sebagai contoh, dalam bahasa Arab dikenal istilah yang tidak ditemukan dalam bahasa-bahasa lain. Nomor 3, karakteristik bahasa. Bahasa ini konvensional. Universal. Bahasa disebut universal yakni di samping adanya karakteristik pada setiap bahasa yang sekaligus membedakannya dengan bahasa lainnya, juga ditemukan persamaan yang terdapat dalam semua bahasa. Kesamaan antar bahasa inilah yang membidani lahirnya sebuah konsep tentang bahasa, bahwa bahasa itu bersifat universal. Nomor 4 yakni bahasa bersifat arbitrer. Bahasa bersifat arbitrer artinya sewenang-wenang. Secara terminologi adalah kesewenang-wenangan. Yang dimaksud di sini bahwasanya hubungan antara lambang dengan yang dilambanginya tidak bersifat mutlak. Ia berubah dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang tersebut mengonsumsi makna tertentu. Sebagai contoh, lafadz kitabun yang digunakan untuk menyatakan setumpuk lembaran kertas yang bercetak dan berjilid. Karakteristik bahasa yang kelima yakni bahasa itu bersifat produktif. Sesuai dengan makna produktif berarti bersifat mampu menghasilkan titik bahasa dengan sejumlah unsur yang terbatas, bisa digunakan untuk membentuk berbagai ujaran yang hampir tidak terbatas. Contohnya bahasa Arab, walaupun mufradatnya diakui sangat banyak, tetapi jumlahnya pasti terbatas. Jumlah yang terbatas ini kemudian digunakan untuk membentuk berbagai ujaran yang tidak terbatas. Karakteristik bahasa yang keenam yakni bahasa itu bersifat dinamis atau berubah. Dinamis sebagai antonim dari kata statis, artinya cepat bergerak atau berubah. Dalam hubungannya dengan bahasa, Abdul Khair mengatakan bahwasanya bahasa itu tidak terlepas dari berbagai kemungkinan perubahan sewaktu-waktu dapat terjadi. Nomor 7 yakni bahasa itu beragam. Menurut Harimurti Keridalaksana, bahasa-bahasa utama di dunia terdiri dari 167 bahasa. Di Indonesia saja terdapat 16 rumpun bahasa, di mana antara bahasa satu dengan yang lain berbeda konkretnya. Sebuah bahasa
sesuai dengan latar belakang sosial dan kebiasaan pemakainya. Nomor 8, yakni bahasa itu adalah manusiawi. Bahasa itu manusiawi dalam pengertiannya hanya manusialah yang dapat berbahasa, mampu memproduksi bahasa. Sementara hewan tidak bisa berbahasa seperti bahasa manusia. Dan sebagian di antaranya hanya bisa menirukan bahasa manusia saja. Asal mula bahasa. Asal mula bahasa tidak dapat ditentukan secara pasti karena bahasa tidak diciptakan oleh seseorang atau kelompok orang. Siapa yang menciptakan bahasa itu tidak dapat diketahui kejelasannya dan tidak seorang pun tahu kapan pertama kali bahasa digunakan. Membahas tentang asal-usul bahasa, alih-alih menyimpulkan kapan pertama kali bahasa digunakan oleh manusia, para ahli justru sepakat bahwa tidak seorang pun mengetahui secara pasti kapan bahasa awal mula ada, di mana, bagaimana, dan siapa yang membuat, siapa yang mengawalinya. Ungkapan yang lazim mengatakan bahwa sejarah bahasa manusia dimulai sejak awal keberadaan manusia. Dengan demikian, sejarah bahasa berlangsung sepanjang sejarah manusia. Ada sedikit informasi dari para peneliti yang menyimpulkan bahwasanya bahasa muncul pertama kali lebih dari 3000 tahun sebelum Masehi. Ini pun dianggap kesimpulan yang spekulatif dan tanpa bukti yang kuat. Teori asal-usul bahasa dikelompokkan menjadi dua fase. Fase pertama yakni fase berkembang sebelum abad ke-18 yang disebut fase kedewaan. Fase ini dipengaruhi oleh budaya primitif dan manusia lebih banyak meyakini keterlibatan Tuhan, dewa, nabi, dan sejenisnya dalam perkembangan bahasa. Dengan dasar kepercayaan seperti itu, maka asal-usul bahasa selalu dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat gaib dan terkadang tidak masuk akal menurut pola pikir manusia modern. Fase yang kedua yakni fase organis yang dimulai pada akhir abad ke-18. Teori asal-usul bahasa yang muncul pada fase ini didasarkan pada pola berpikir logis dengan mendasarkan diri pada pengamatan. Teori asal-usul bahasa menurut sarjana Barat dan Arab. Poin yang pertama yakni teori asal-usul bahasa menurut sarjana Barat. Mario P. mengungkapkan bahwasanya satu hal yang disepakati oleh sarjana linguistik yaitu masalah asal-usul bahasa yang masih belum terpecahkan. Ada beberapa teori yang bisa diterima oleh sarjana linguistik pada masa sekarang ini, tapi teori ini hingga sekarang belum bisa dibuktikan dan memang tidak mungkin dibuktikan. Berikut ini sejumlah teori tentang asal-usul sarjana Barat. Teori tekanan sosial. Teori ini bertolak dari anggapan bahwasanya bahasa manusia timbul karena bahasa primitif dihadapkan kepada kebutuhan yang saling memahami. Apabila mereka ingin menyatakan objek, maka mereka tergolong pula untuk mengucapkan bunyi-bunyi tertentu. Mereka akan berusaha untuk menyampaikan pengalaman-pengalaman baru dengan bunyi tertentu pula. B. Teori onomatopetik atau ekoik, yakni teori imitasi bunyi dan gema. Teori ini mengatakan bahwa objek-objek yang diberi nama sesuai bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh objek-objek itu. Objek-objek yang dimaksud adalah bunyi-bunyi binatang atau peristiwa-peristiwa alam. Dengan cara ini terciptalah kata-kata. Dalam teori ini disebut juga teori Bobo. C. Teori interjeksi. Teori ini bertolak dari asumsi bahwasanya bahasa lahir dari ujaran instingtif karena tekanan-tekanan batin, karena perasaan-perasaan terdalam, dan karena sakit yang dialami oleh manusia. Teori ini dijuluki dengan teori Poh-Poh. Teori yang keempat yakni teori nativisti. Teori ini dirumuskan oleh Max Muller, yakni seorang linguis Jerman. Teori ini berasumsi bahwasanya setiap barang akan memberi reaksi tertentu jika ada suatu stimulus. Reaksi itu pada manusia separuhnya berbentuk vokal
Dan dalam hal ini berbentuk tipe-tipe fonetik yang menjadi akar bagi perkembangan bahasa. Teori Max Muller ini disebut dengan teori dingdong. Teori yang kelima yakni teori Yoheho. Orang-orang primitif belum mengenal peralatan yang maju akan menghadapi pekerjaan yang berat tanpa peralatan. Mereka selalu bersama-sama dalam melakukan pekerjaan tersebut. Untuk memberi semangat pada sesamanya, mereka mengucapkan bunyi-bunyi khas yang dihubungkan pekerjaannya tersebut. Oleh karena itu, bunyi-bunyi tersebut dipakai untuk menyebut nama pekerjaan itu. Oleh sebab itu, teori ini disebut dengan teori Yoheho. Teori ini dikemukakan oleh sarjana biologi Prancis. Teori yang keenam yakni teori isyarat. Teori ini beranggapan bahwasanya setiap perasaan manusia mempunyai bentuk ekspresi yang khusus yang merupakan hubungan tertentu antara saraf reseptor dan saraf efektor. Dan bila diamati dengan cermat, maka tiap ekspresi akan mengungkapkan perasaan tertentu yang dialami oleh seorang dan dapat dikomunikasikan dengan orang lain. Teori yang ketujuh adalah teori permainan vokal. Menurut teori ini, bahasa manusia pada awalnya berwujud dengungan dan senandung yang tidak berkeputusan dan tidak mengungkapkan apapun. Sama seperti suara senandung orang tua yang membuat tidur dan menyenangkan seorang bayi. Asal-usul bahasa menurut sarjana Arab. Masalah asal-usul bahasa di Arab juga menjadi fokus kajian para pemikir seperti filosof, ulama mutakalim, dan ulama besar sejak dulu. Jika diringkas menjadi sebuah teori, pandangan tentang asal-usul bahasa terbagi menjadi 4 teori. Yang pertama yakni teori at-tauqif wal ilham. Menurut teori ini, bahasa manusia merupakan ilham dari Allah. Manusia tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan bahasanya. Dengan demikian, manusia dalam hal ini bersikap yakni menyerahkan masalah ini kepada Allah. Teori yang kedua yakni teori tawaddu wal istilah. Menurut teori ini, bahasa itu diciptakan oleh manusia dan itu terjadi karena kesepakatan manusia. Kemudian setelah itu mereka baru bisa mengungkapkan ini dan itu dengan kosakata yang disepakati mereka. Teori yang ketiga yakni teori jam'u bainat tauqif wal istilah. Di antara kedua teori yang saling berhadapan di atas terdapat teori yang menggabungkan antara tauqif wal ilham dan at-tawaddu wal istilah. Ulama yang menggabungkan keduanya adalah Ibnu Jini, Abu Ali Al-Farizi, dan Abu Hasan Ar-Rumani. Teori yang keempat yakni teori at-taqlid wal muhaqqaq. Teori ini memandang bahwasanya asal mula bahasa adalah peniruan terhadap bunyi-bunyi atau suara-suara alamnya, seperti suara hewan, bunyi pepohonan, suara halilintar, dan lain sebagainya. Di antara para ulama yang mendukung teori ini adalah Ibnu Jini. Bahasa Arab Fusha dan Amiyah. Bahasa Arab adalah bahasa persatuan umat Islam karena sumber ajaran agama Islam pun yaitu Al-Quran dan hadis menggunakan bahasa Arab. Umar bin Khattab mengatakan, pelajarilah bahasa Arab, sesungguhnya bahasa Arab itu adalah bagian dari agama. Dalam bahasa Arab terdapat beberapa jenis yaitu bahasa Arab Fusha dan bahasa Arab Amiyah. Keduanya memiliki perbedaan dalam pelafalan atau pengucapan. Bahasa Arab Fusha adalah bahasa Al-Quran atau bisa disebut dengan bahasa formal atau resmi. Bahasa Arab Fusha adalah bahasa Quraisy yang digunakan dalam Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW ketika zaman Rasul. Quraisy dikenal dan dianggap paling fasih dalam bahasa Arabnya sampai dijuluki dengan pusat masyarakat Arabah. Biasanya untuk bahasa Arab Fusha digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat formal seperti seminar, pidato, dan lain sebagainya. Dan biasanya bahasa Arab Fusha adalah bahasa yang digunakan komunikasi seseorang dengan bangsa-bangsa non-Arab. Bahasa Arab Fusha adalah bahasa yang mengandung kaidah-kaidah ilmu nahwu, shorof, dan balaghah. Bahasa Arab Fusha juga menjadi bahasa pemersatu dan bahasa yang dapat menyelesaikan perselisihan antara bangsa-bangsa non-Arab. Karena bahasa ini mempunyai bentuk yang sama di dunia Arab,
Bahkan siapapun yang berkomunikasi menggunakan bahasa Arab Fusha, maka mereka akan saling memahami maksud yang disampaikan walaupun orang-orang tersebut berasal dari latar belakang negara yang berbeda. Dengan bahasa Arab ini, orang-orang dapat memahami dan berkomunikasi dengan lancar apabila bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab Fusha yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu nahwu, shorof, dan balaghah. Yang kedua yakni bahasa amiyah. Bahasa amiyah adalah bahasa yang sering digunakan di aktivitas sehari-hari. Maka dari itu bahasa Arab amiyah disebut juga sebagai bahasa Arab non-formal, tidak resmi atau bahasa Arab gaul. Bahasa ini muncul karena adanya fenomena penyimpangan, yakni lahan yang sering dilakukan di tempat-tempat lokal di Jazirah Arab. Bahasa amiyah juga muncul karena aktivitas ekonomi di pasar, terutama sejak abad ke-5 Hijriah. Kerap masyarakat non-Arab pun menggunakan bahasa Arab yang salah dan menyimpang dari kaidah-kaidah bahasa Arab dan pengucapannya. Ada juga yang mengemukakan bahwasannya bahasa Arab amiyah adalah perluasan bahasa secara tidak alami. Setiap negara mempunyai bahasa Arab amiyah yang berbeda-beda. Inilah sebabnya kenapa bahasa Arab amiyah tidak dijadikan bahasa-bahasa internasional, karena bahasa Arab amiyah di setiap negara berbeda-beda. Ada jenis amiyah Mesir, amiyah Sudan, amiyah Tunisia, dan amiyah Saudi Arabia. Menurut Emil Badi'a Ya'qub, bahwa bahasa Arab amiyah dikenal dengan lahja, yaitu bahasa yang digunakan dalam urusan biasa atau tidak resmi dan bahasa sehari-hari. Akan tetapi bahasa Arab amiyah juga tidak bisa lepas dari bahasa Arab Fusha, hanya saja berbeda dalam segi pelafalan atau pengucapannya saja. Contoh beberapa ungkapan bahasa Arab Fusha dan bahasa Arab amiyah yang digunakan di negara Saudi Arabia dan Mesir. Untuk bertanya siapa namamu, maka dalam bahasa Arab Fusha digunakan ungkapan masmuk, dan dalam bahasa Arab Mesir digunakan ungkapan ismukae, sedangkan di Saudi Arabia menggunakan ungkapan isismak. Dan contoh kalimat lain adalah apabila kita bertanya di mana Anda tinggal, maka dalam bahasa Arab Fusha menggunakan ungkapan aina taskun. Adapun dalam bahasa Arab amiyah Mesir menggunakan ungkapan sakin fin, sedangkan di Saudi Arabia menggunakan ungkapan win sakin. Perbedaan mendasar antara Fusha dan amiyah terdapat pada kepatuhan terhadap kaidah-kaidah kebahasaan. Bahasa Arab Fusha sangat memperhatikan kaidah-kaidah nahwu, shorof, dan balaghah, sedangkan bahasa Arab amiyah tidak memperhatikan hal tersebut. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Arab Fusha dan amiyah digunakan forum yang berbeda pula.